Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerjasama saya bersama teman saya yang beranggotakan saya sendiri MM Zaki dan teman saya Agri Muhammad Farhan. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, Pancasila adalah ideologi yang paling dasar atau yang paling utama bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata yang berarti dari bahasa Sangsekerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Nah, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila seperti yang tercantum pada paragraf keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan si manusia dengan alam, dan dalam hubungan bangsa dengan bangsa-bangsa yang lain. Dalam hubungan manusia dengan Tuhannya maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah. Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dengan kesadaran dan mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Nah, untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat, manusia Indonesia ini dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila secara bulat dan utuh menggunakan pedoman kepada butir-butir Pancasila yang terdapat dalam yang pertama, ketetapan MPR nomor 2 di tahun 1978 tentang Eka Prasatya Pancakarsa memuat 36 butir Pancasila. Nah, dan yang kedua ada ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 memuat 45 butir Pancasila. Nah, dari yang pertama saya akan membacakan 36 butir-butir Pancasila ini. Yang pertama tentang sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama ada percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua ada hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Yang ketiga ada saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang keempat ada tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua itu ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di poin pertama kita menemukan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua ada saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga ada mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat ada tidak semena-mena terhadap orang-orang lain. Yang kelima menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam gemar atau hobi melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh berani membela kebenaran dan keadilan. Selama kita itu benar, kita itu harus berani. Yang ke-8 ada bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa yang lain. Dan ada sila persatuan Indonesia. Yang pertama kita menemukan menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua ada rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat ada bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, walaupun berbeda-beda kita itu tetap satu. Dan selanjutnya kita menemukan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Yang pertama ada mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, ada musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi semangat kekeluargaan. Yang kelima, dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Yang keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang ikhlas. Yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila ini yang pertama mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan atau bersama-sama atau gotong royong. Nah, yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keenam, menjauhi sikap pemerasan atau pengompasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak bersifat boros. Yang kedelapan, tidak bergaya hidup mewah. Yang kesembilan, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang kesepuluh, suka bekerja keras. Yang kesebelas, menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua belas, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, butir-butir selanjutnya yaitu yang 45 itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Agri Muhammad Farhad. Silahkan Agri. Baik, terima kasih Muhammad Zaki. Saya Agri Muhammad Farhan akan melanjutkan butir-butir Pancasila TAP MPR nomor 1 MPR 2003. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Poin pertama yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Di mana maksudnya tiap masyarakat Indonesia itu bebas memeluk agama dan bebas menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang kesepuluh, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Di mana sila kedua ini mengharuskan tiap masyarakat Indonesia itu saling menghormati satu sama lain dan tidak ada perbedaan di antara semuanya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Poin pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Maknanya, tiap masyarakat Indonesia wajib dan sanggup rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yaitu poin pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keenam, dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Kesepuluh, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Kesembilan, suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Maknanya, tiap masyarakat Indonesia wajib mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Perlu diketahui bahwa TAP MPR nomor 1 MPR 2003 dengan 45 butir Pancasila ini tidak pernah dipublikasikan kajian mengenai apakah butir-butir ini benar-benar diamalkan dalam keseharian warga Indonesia. Penetapan rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi termuat dalam beberapa dokumen, yaitu rumusan pertama, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, tanggal 22 Juni 1945. Rumusan kedua, Pembukaan Undang-Undang Dasar, tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga, Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, tanggal 27 Desember 1949. Rumusan keempat, Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara, tanggal 15 Agustus 1950. Dan yang terakhir, rumusan kelima, rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama, atau merujuk dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959.